Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tadi kita sudah bahas bagaimana bunyi yang lembut itu berasal dan bagaimana bunyi yang kencang itu berasal. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana ukuran dari suatu suara. Nah, kamu bisa lihat di bukumu. Open your book, page 136. Di 136, di situ tertulis bagian atas in the title, what can we use to measure sound level? What can we use to measure sound level? Seperti yang kamu tahu bahwa suara yang kencang tadi ya, loud sounds itu bisa diukur ya. Karena apa? Karena punya high volume, karena punya volume yang tinggi. Nah, dan sound levelnya berbeda dengan suara yang lembut. Level suaranya berbeda dengan suara yang lembut, suara yang kencang itu. Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, tentu membedakannya dengan pengukuran, proses pengukuran suara. Miss, emang suara bisa diukur? Bisa. Ada alatnya. Nah, alatnya to measure the sounds, we can use sound level. Sound level meter ya. Sound level meters itu adalah alat pengukur dari suara. Sound level meter. Satuannya apa? Kalau misal kalian belajar berat itu cara mengukurnya dengan menggunakan we can use balance, right? To measure the weight. Untuk mengukur berat kita bisa menggunakan timbangan balance. Nah, satuannya kilograms, grams kan kayak gitu. Untuk satuan panjang kita bisa mengukur dengan menggunakan penggaris, rulers. Nah, satuannya ada centimeters, millimeters, something like that. Nah, kalau suara kita bisa menggunakan pengukurannya dengan alat. Alatnya adalah sound level meters. Satuan suara itu adalah decibel dan disingkat dengan penulisan huruf D kecil dan D besar. Ya, di situ ada di halaman 136 in page 136. Kamu bisa lihat di situ. Oke. Di situ ada chart ya, itu ya, kayak pengukuran berbagai contoh bentuk suara. Yang pertama adalah leaves rustling. Nah, di sini yang tadi misalnya pernah obrolin di awal bahwa suara dari daun yang jatuh itu juga ada, tapi kita tidak terdengar ya, karena dipengaruhi oleh pengaruh suara yang lain, suara motor, suara angin, bahkan banyak yang lain juga suaranya tercampur di situ. Lalu ada lagi in the library. Nah, tadi ketika daun jatuh it's around 10 until 20 decibel ya. Lalu in the library it's around 30 to 40 decibel. And then people talking, ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol ya, it's around 60 to 70 decibel. Nah, lalu ada train moving. Kamu suka pasti kalau pernah ya, bukan suka, pernah melihat bagaimana kereta itu berjalan di rel kereta saat kamu tunggu kereta lewat, ya kan? Nah, di situ suaranya lumayan agak kencang, lumayan agak tinggi volumenya. Nah, train moving it's around 90 to 100 decibel. Wah, ternyata 90 sampai 100 desibel untuk satuan suara kereta saat berpindah itu. Lalu at a rock concert. Nah, ketika konser rock, band rock ya, aliran musik rock, itu kan lebih bising dari suara konser musik jazz, musik pop gitu kan. Otomatis itu lebih bising dari biasanya. Nah, itu adalah it's around 100 to 110. Nah, itu berarti lebih
tingkatannya, sound levelnya lebih tinggi dibanding dengan tadi suara kereta yang bergerak, ya kan? Nah, yang lebih dahsyat lagi ada nih, rocket taking off. Ketika roket dengan tenaganya yang super besar meluncur, para astronot ya biasanya menggunakan roket untuk meneliti tata surya, kehidupan di luar angkasa itu bagaimana, planet-planet yang mereka teliti satu persatu, seperti itu above 180 decibel, berarti di atas 180 desibel, dan suaranya bisa membuat telinga kita sakit kalau kita tidak menggunakan alat penutup atau alat pelindung telinga untuk melindungi gendang telinga kita. Nah, dari sini kita tahu main point, the main idea, the main point dari pembahasan yang ini adalah, pertama, sounds can measure, we can measure the sound with sound level meter, ya. We can use sound level meter to measure the sounds, ya. Nah, kita bisa menggunakan sound level meter untuk mengukur bunyi. Nah, satuan bunyi itu apa? Satuan bunyi adalah sound level are measured in the unit decibel. Oke? In the unit decibel. Dan disingkat D kecil, B besar. Itu. Yang tadi dari sound level yang lebih rendah until sound level yang tinggi, higher sound level and low sound level, itu berbeda-beda tingkatannya. Dan kita mempunyai indera pendengaran, bisa menerimanya dan bisa juga tidak. Ada suara-suara yang tidak bisa kita terima dengan wajar, seperti kita mendengarkan musik, kita mendengarkan berita, mendengarkan orang sedang berbicara, cerita. Nah, suara-suara seperti yang bising, sangat amat bising, seperti para pegawai yang ada di bandara untuk membantu mengarahkan pesawat. Nah, itu pesawat kan otomatis mengeluarkan suara yang tidak biasa ya, tidak biasa telinga kita terima gitu. Nah, jadi otomatis dia harus menggunakan alat untuk melindungi telinganya agar tidak ada gangguan, agar tidak ada penyakit, agar tidak ada masalah dengan pendengarannya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga telinga kita agar tetap sehat saat kita mendengar suara yang bising. Nah, contohnya yang tadi kamu bisa lihat di halaman 141. 141 halaman 141, kamu bisa lihat di situ ada earmuff and earplugs. Ada alat untuk melindungi telinga kita dari suara yang bising. Ya. Nah, to keep out noise and protect our ears, untuk melindungi telinga kita, to protect our ears and to keep out noise. Jadi untuk supaya telinga kita tidak keberisikan, tidak kebisingan karena suaranya yang ditimbulkan sangat keras. Terus untuk menjaga telinga kita agar sistem pendengaran kita tetap baik. Nah, itu. Lalu, Miss, aku aneh deh, kenapa ya kalau di bioskop itu kan suaranya besar, suaranya full karena speakernya kanan kiri depan belakang, tapi kenapa bisa tidak terdengar keluar ya gitu. Nah, kira-kira kenapa? Karena itu salah satu cara untuk menjaga agar tidak bising. Itu salah satu cara untuk menjaga agar tidak keberisikan yang di luar gitu. Otomatis tidak ada tumpang tindih suara saat proses menonton film itu ya. Nah, untuk kenyamanan juga, itu intinya. Untuk kenyamanan telinga kita ya, dan untuk memelihara kesehatan juga. Nah, di situ sama halnya untuk
menjaga agar tidak bising ya, tidak berisik gitu. Di situ digunakan adanya tirai, ya kan? Adanya tirai curtains yang digunakan untuk menutup lapisan dinding. Lalu ada juga lapisan dindingnya sebelum ditutupin dengan tirai itu ditutup dengan karpet, ya kan? Karpet karena itu dia bisa mengendapkan suara. Lalu yang sofa yang berbahan lembut yang seperti itu juga itu bisa mengendapkan suara di situ ya, jadi otomatis. Nah nih, in the cinema tuh halaman 142, a cinema has curtains, carpet, soft cushion, seat, and padded walls. Nah katanya punya tirai, lalu punya karpet, lalu punya soft cushion seat, itu kan maksudnya sofa yang lembut ya, berbahan lembut. Lalu ada padded walls. Padded walls itu walls yang tebal. Nah, dinding yang tebal, maaf, to absorb sound. Jadi sifatnya itu benda-benda yang tadi itu untuk menyerap bunyi, jadi kedap suara gitu kan. Nah, they prevent sounds from traveling through the cinema. Jadi dia tidak bisa keluar suaranya, keluar dari ruangan itu karena bisa mengganggu proses menonton dari ruangan yang lain, ya kan? Otomatis beda judul film, jadi tidak mengganggu kenyamanan gitu. Nah, this is called soundproofing, jadi kedap suara seperti itu. Oke? Sudah mulai ada gambaran setelah tadi kita mempelajari suara yang lembut, suara yang agak keras, lalu kita mempelajari apa itu alat untuk mengukur suara. Nah, the tools, the media, untuk mengukur, to measure the level of sounds, we can use sound level method, ya. And then the unit of sound level is decibel. Itu bisa kita tuliskan dengan D kecil dan D besar, ya. Oke, bisa dimengerti. Kita akan lanjut ke subchapter yang terakhir, ya. Oke, see you.